Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan cara mengatur koneksi mesin absensi menggunakan koneksi kabel LAN di aplikasi Fingerspot Personal. Secara umum, untuk mengkoneksikan mesin absensi menggunakan koneksi kabel LAN terdapat dua cara atau mekanisme, seperti pada gambaran atau topologi berikut ini. Yang pertama, antara mesin absensi dan komputer dihubungkan secara langsung menggunakan kabel LAN tanpa adanya perangkat jaringan seperti router atau sejenisnya. Jadi dari port LAN yang ada di komputer langsung ditancapkan kabel LAN yang sudah siap pakai dan ujung kabel LAN yang satunya ditancapkan langsung ke mesin absensi. Lalu pengaturan jaringan di kedua perangkat tersebut diatur secara manual atau statis. Yang kedua, antara mesin absensi dan komputer dihubungkan lebih lanjut ke perangkat jaringan seperti router atau sejenisnya. Jadi untuk mekanisme yang kedua ini paling sering digunakan. Tetapi mengingat banyak sekali jenis dan merek router yang ada di luaran sana, serta konfigurasi jaringan yang digunakan. Sehingga untuk mekanisme yang kedua ini saran saya dikoordinasikan dulu dengan staf yang biasanya menangani jaringan di lokasi agar mendapat konfigurasi yang tepat dan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya mulai dulu dari mekanisme atau cara yang pertama. Lalu untuk gambaran atau topologi dasarnya masih sama seperti gambaran yang sebelumnya saya tampilkan. Jadi silahkan hubungkan dulu kabel LAN dari komputer ke mesin absensinya. Namun jika komputer yang Anda gunakan hanya memiliki satu port LAN, maka setelah port tersebut digunakan untuk koneksi ke mesin absensinya, maka komputer tersebut tidak dapat lagi mengakses internet karena portnya digunakan untuk koneksi secara langsung ke mesin absensi. Terkecuali komputer tersebut mempunyai perangkat tambahan seperti USB Wi-Fi eksternal atau LAN card. Oke, buka dulu aplikasinya dengan cara klik kanan dan pilih Run as Administrator. Jika muncul pesan seperti ini, pilih Yes. Lalu fungsi dilakukan Run as Administrator agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Lalu login. Setelah masuk ke tampilan awal aplikasinya, selanjutnya buka pengaturan koneksi mesinnya dengan cara buka menu pengaturan, lalu pilih submenu mesin, lalu pilih di baris mesin yang Anda gunakan untuk memulai mengubahnya. Sedangkan untuk mengkoneksikan mesin dan aplikasinya, terdapat 4 poin utama yang perlu diatur. Mulai dari nomor mesin, IP address, port, dan password. Sedangkan untuk jenis koneksi sudah pasti harus memilih Ethernet. Lalu untuk contoh tampilan pengaturan yang ada di mesin sudah saya sertakan dan berikan indikator warna juga. Jadi silahkan disesuaikan saja untuk pengaturan di mesin dan aplikasinya agar pengaturannya sesuai dan sama, supaya nantinya bisa terkoneksi dengan baik. Sedangkan yang saya tampilkan hanya contoh saja. Jadi pengaturan di aplikasi dan mesin absensi yang Anda gunakan boleh berbeda. Lalu karena ini menggunakan mekanisme yang pertama, jadi untuk inputan IP address-nya bisa diatur lebih leluasa. Karena tidak ada aturan khusus yang harus diikuti dan hanya menerapkan aturan jaringan dasar saja. Sedangkan jika Anda belum memiliki gambaran untuk IP address-nya, silahkan ikuti saja pengaturan yang saya contohkan pada informasi ini, baik pengaturan yang di mesin maupun yang di komputernya. Oke, saya mulai pembahasan lebih detailnya dari aplikasi dan mesinnya dulu. Sembari saya membahasnya, silahkan Anda rubah dan sesuaikan juga pengaturan yang ada di aplikasi dan mesin absensinya agar sama. Untuk yang pertama, nomor mesin, secara default untuk nomor mesin adalah 1. Tetapi jika Anda memiliki mesin lebih dari 1 maka akan ada nomor 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya untuk IP address silahkan disesuaikan dengan kebutuhan atau mengikuti pengaturan yang telah saya buat. Pada kolom inputan IP address-nya silahkan diisi IP address dari mesin absensinya. Lalu jika di mesin absensi yang Anda gunakan tersedia fitur DHCP,
Silahkan dinonaktifkan dulu untuk fitur tersebut. Fungsinya agar Anda bisa mengatur IP address dan subnet mask secara manual serta lebih leluasa. Berikut ini saya informasikan juga contoh mesin absensi yang memiliki fitur DHCP berada di sisi kiri dan yang tidak memiliki fitur DHCP berada di sisi kanan. Sedangkan untuk pengaturan jaringan yang di mesin jika menggunakan koneksi dengan mekanisme yang pertama, cukup mengatur IP address dan subnet mask saja, sedangkan untuk gateway, DNS dan yang lainnya tidak diatur tidak masalah. Lalu untuk port defaultnya adalah 5005 untuk mesin Revo Series dan 5500 untuk mesin Neo Series. Lalu untuk password defaultnya adalah 0 dan password 0 berlaku hampir di semua tipe mesin. Jika Anda sudah selesai mengubah atau mengeditnya, silahkan simpan pengaturan tersebut dengan cara menekan tombol arah bawah di keyboard komputer yang Anda gunakan sampai barisnya berubah warna menjadi putih kembali. Setelah itu tutup dulu aplikasinya dan buka kembali. Lalu karena saya tidak melakukan perubahan apapun, jadi aplikasinya tidak saya tutup dulu. Dan juga jangan sampai lupa untuk buka aplikasinya harus run as administrator. Atau jika ingin saat buka aplikasinya selalu run as administrator, bisa mengikuti informasi di pojok kanan atas atau akhir dari video ini. Setelah masuk ke aplikasinya lagi, silahkan buka menu mesin untuk mengecek apakah IP address yang tadi diterapkan sudah berhasil tersimpan atau belum. Jika sudah, selanjutnya saya akan mengatur pengaturan jaringan yang ada di komputernya. Kebetulan saat ini saya menggunakan Windows 10. Jadi jika Anda menggunakan Windows selain Windows 10, silahkan disesuaikan saja untuk langkah-langkahnya. Lalu akan saya ubah pengaturan jaringannya ke mode statis, fungsinya agar nantinya bisa menentukan pengaturan jaringannya secara manual. Sedangkan untuk yang diatur kurang lebih sama seperti yang ada di mesin absensinya, yaitu hanya IP address dan subnet mask saja. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pada inputan IP address bagian terakhir. Jadi, jika IP address di mesin pada bagian terakhirnya adalah titik 201 maka yang di komputer jangan sampai titik 201 juga. Sebagai contoh saya inputan titik 200 karena jika inputan IP address di mesin dan komputer sama akan terjadi error. Jika sudah selesai mengaturnya silahkan klik tombol OK dan close. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian koneksinya dari sisi jaringan terlebih dahulu, setelah itu baru dari sisi aplikasinya. Silahkan buka aplikasi Command Prompt di Windows yang Anda gunakan. Lalu ketikkan ping spasi IP address yang digunakan mesin absensinya, dan tekan tombol Enter. Jika hasilnya setelah ditekan tombol Enter kurang lebih sama seperti ini, dan hanya berbeda di angkanya saja, berarti dari sisi jaringan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya cek dari sisi aplikasinya. Tetapi sebelum mengecek dari sisi aplikasinya, pastikan mesin dalam kondisi standby atau tidak masuk dalam menu apa-apa. Lalu kenapa harus standby? Fungsinya agar pada saat aplikasi mengakses data di mesin dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi error. Oke, langsung saja, silahkan pilih mesin absensinya. Lalu pilih menu pengaturan mesin. Setelah itu klik tombol informasi mesin. Jika muncul pesan Get Product Data OK, dan atau muncul detail data mesin seperti ini,
Berarti koneksi antara mesin absensi dan aplikasinya menggunakan mekanisme pertama sudah berhasil sepenuhnya. Lalu silahkan gunakan aplikasinya sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya akan saya informasikan mekanisme atau cara yang kedua. Lalu untuk gambaran atau topologi dasarnya masih sama seperti gambaran yang sebelumnya saya tampilkan. Sedangkan untuk mekanisme yang kedua ini adalah mekanisme yang paling sering digunakan. Karena dengan mekanisme yang kedua ini komputer tetap dapat mengakses internet, serta terhubung juga dengan mesin absensinya. Hanya saja untuk mekanisme yang kedua ini agak sedikit lebih rumit. Jika nantinya setelah mengikuti informasi selanjutnya mesin absensi dan aplikasinya tidak dapat terhubung. Karena jika tidak dapat terhubung, maka perlu penelusuran lebih lanjut, terutama dari sisi jaringannya. Lalu pastikan juga untuk komputer dan mesin absensi yang Anda gunakan sudah terhubung dengan router yang mengatur koneksi internet di lokasi. Seperti router dari penyedia layanan internet IndiHome, Biznet, MiRepublik maupun router tambahan seperti Mikrotik, dan tentunya terhubung menggunakan kabel LAN. Tetapi jika terhubung menggunakan jaringan Wi-Fi juga bisa. Namun di beberapa kondisi perlu pengaturan lebih lanjut dari sisi perangkat jaringannya. Lalu jika Anda ingin mencoba mengkoneksikannya menggunakan koneksi Wi-Fi silahkan dicoba saja dulu. Poin utamanya, jika nantinya dilakukan pengujian dari sisi jaringan yaitu ping dan hasilnya berjalan dengan baik seperti pengujian ping yang saya lakukan sebelumnya, maka kemungkinan besar nantinya bisa terkoneksi dengan baik walaupun dihubungkan menggunakan koneksi Wi-Fi. Namun untuk koneksi menggunakan Wi-Fi pada kesempatan kali ini tidak saya bahas lebih lanjut dulu, karena saya akan fokus ke perangkat yang menggunakan koneksi kabel LAN. Oke, langsung saja, karena saya masih menggunakan komputer dan mesin absensi yang sama. Jadi akan saya rubah kembali untuk pengaturan jaringan di komputer dan mesinnya menggunakan mode yang DHCP atau otomatis. Lalu kenapa menggunakan yang DHCP atau otomatis? Salah satu fungsinya agar nantinya untuk pengaturan jaringan di kedua perangkat tersebut bisa mengikuti atau menyesuaikan sendiri dengan pengaturan yang ada di routernya. Serta lebih memudahkan saja dalam pengaturannya bagi orang umum karena tidak perlu lagi mengaturnya secara manual seperti pada mekanisme yang pertama. Namun jika Anda ingin tetap menggunakan pengaturan jaringan yang statis atau manual juga tidak masalah. Silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan dan konfigurasi jaringannya. Yang pertama akan saya rubah dulu pengaturan yang di komputernya. Untuk caranya cukup mengembalikan pengaturan jaringannya ke pengaturan yang awal saja. Ini juga setelah saya rubah pengaturan jaringannya ke otomatis lagi, komputer langsung terkoneksi dengan internet. Selanjutnya jangan sampai lupa juga untuk mengaktifkan kembali pengaturan jaringan DHCP yang ada di mesin absensinya. Lalu sekedar informasi juga, di beberapa tipe mesin absensi fingerspot tidak tersedia fitur DHCP. Jadi untuk pengaturan jaringannya harus sepenuhnya ditentukan secara manual. Seperti pada informasi sebelumnya, untuk mesin absensi yang memiliki fitur DHCP berada di sisi kiri dan yang tidak memiliki fitur DHCP berada di sisi kanan. Lalu kenapa setelah saya aktifkan kembali fitur DHCP di mesin absensinya, tetapi pengaturan IP address, subnet mask, gateway dan yang lainnya tetap sama seperti pada mekanisme yang pertama? Itu karena pengaturan pada mekanisme yang pertama saya adopsi dari pengaturan jaringan di mekanisme yang kedua ini. Jadi, kalau dilihat memang sama persis cuma beda di pengaturan DHCP aktif dan tidak aktif saja. Lalu di beberapa kondisi jika mengaktifkan kembali fitur DHCP maka pengaturan jaringannya akan langsung berubah sesuai dengan pengaturan routernya. Setelah selesai mengaktifkan kembali fitur DHCP di mesin absensinya atau menentukan pengaturannya secara manual, silahkan matikan lalu hidupkan kembali mesin absensinya. Lalu kenapa harus dimatikan dulu?
Fungsinya untuk merefresh pengaturan jaringan yang telah diterapkan sebelumnya. Setelah mesin menyala kembali, silahkan cek IP address yang ada di mesin absensinya, siapa tahu terdapat perubahan, terutama untuk mesin yang memiliki dan mengaktifkan fitur DHCP. Setelah mengecek kembali IP address-nya, silahkan inputkan IP address tersebut ke aplikasinya, serta pastikan IP address yang ada di mesin dan aplikasinya sama. Sedangkan untuk pengaturan yang lain masih sama seperti sebelumnya, seperti pada saat menggunakan mekanisme yang pertama. Karena memang tidak ada perubahan dan tidak ada yang perlu dirubah, terkecuali ada kebutuhan khusus. Lalu jika terdapat perubahan IP address di aplikasinya, silahkan tutup dulu aplikasinya dan buka kembali. Karena saya tidak melakukan perubahan apapun jadi aplikasinya tidak saya tutup dulu. Dan juga jangan sampai lupa untuk buka aplikasinya harus run as administrator, seperti informasi sebelumnya. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian koneksinya dari sisi jaringan terlebih dahulu, setelah itu baru dari sisi aplikasinya. Sedangkan untuk cara pengujiannya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan aplikasi Command Prompt dengan melakukan ping ke IP address mesin absensinya. Oke, untuk hasil pingnya normal dan bagus sama seperti yang sebelumnya. Sekarang kita coba dari sisi aplikasinya. Oke, muncul pesan get produk data oke, dan atau muncul detail data mesin seperti ini. Berarti koneksi antara mesin absensi dan aplikasinya menggunakan mekanisme kedua sudah berhasil sepenuhnya. Lalu silahkan gunakan aplikasinya sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, cukup sekian informasi kali ini. Di informasi berikutnya saya akan menginformasikan cara download data presensi menggunakan koneksi kabel LAN. Terima kasih.